Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul Aziz akan Kiai Jelani dan semua abna'i wa banati Mahad Sufah jemput Pamutan Rembang. Dalam kesempatan ini, setelah bersyukur kepada Allah serta salawat salam kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, seiring perjalanan waktu kita masih menemui kembali hari lahir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kelahiran Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingin menyampaikan dari sisi lain, yaitu arti pentingnya menjaga pesan Nabi bahwa al-ulama warasatul anbiya, sesuai dengan hadis Nabi, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala kulli sa'il kawakib fa innal ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Di zaman akhir ini kita perlu, dan eksistensi seorang ulama itu betul-betul diperlukan, dibutuhkan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, di tengah perkembangan teknologi informasi, di tengah perkembangan kondisi masyarakat yang semakin terbuka. Itu diperlukan seorang ulama, dan tentu ulama yang menjaga aturas, ulama yang menjaga hasanah klasik, ulama yang menjaga ilmu keislaman abad pertengahan. Terlebih keilmuan yang digariskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang ilmu kalam, mengacu pada sumber Syekh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam dalam konteks ilmu tasawuf Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam konteks fikih mengikuti madzhabul arba'ah, wabil khusus dalam keseharian aktivitas kita tanpa ada kondisi-kondisi yang darurat dan masyaqqat, kita diharuskan untuk mengikuti mazhab Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ulama yang menjaga garis keilmuan abad pertengahan yang digariskan oleh Mbah Hasyim ini. Itu penting. Dan kalau sudah jadi ulama, ibarat Sofa Marwa perjalanannya Sayyidah Hajar, dari Sofa ke Marwa. Sofa itu
sebuah tempat yang disimbolkan sebagai sebuah kejernihan niat, tekad, usaha menempuh sebuah harapan yang dilakukan oleh para santri. Ibaratnya itu harus dimulai dari kejernihan hati, kebeningan hati, totalitas tekad, keinginan untuk mencapai marwah. Marwah itu tempat, tapi bisa menjadi makna simbolik sebagai sebuah makom yang ideal, yaitu makom para ulama. Kalau orang sudah mencapai makom ideal, makom marwah, jangan berhenti di situ, harus kembali ke sofa, menjernihkan hati kembali dan naik kembali ke sofa, kembali lagi ke naik ke marwah, kembali ke sofa, dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa. Dan itulah ulama. Ulama itu harus tetap menjadi santri. Ketika jadi santri harus mengikuti ilmu ulama dan mencapai makom yang ideal sebagaimana makom ulama. Dan setelah jadi ulama harus tetap jadi santri. Jangan setelah jadi ulama merasa dalam zona aman, tidak pernah mutolaah, tidak pernah membuka kitab, tidak pernah mengkaji persoalan-persoalan yang penting, dan tidak pernah mau menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Oh, ini berbahaya sekali. Karena senjata Nabi untuk menjaga nur nubuwah, ilmu nubuwah, itu adalah ulama. Dan hasanah at-turos, hasanah berpertengahan yang menjadi rujukan kita dalam kajian-kajian keseharian kita di pesantren As-Suffah, itu hasanah yang ideal. Kalau tidak dikatakan sebagai hasanah yang sempurna dalam konteks sebuah kajian, mendekati kesempurnaan, paling tidak sangat dekat dengan kebenaran, kewahyuan dan kebenaran risalah kenabian. Dalam konteks ini risalah yang dibawa oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Akhir zaman ini kalau nggak ada ulama repot. Dan ulama kalau tidak betul-betul menunjukkan tarik eksistensinya sebagai warasatul anbiya, kalah dengan mubalek, kalah dengan orang-orang yang mengaku punya nasab luhur tapi ngomongnya ngaco di masyarakat, ngomongnya ngaco kalau saat pidato, wis rusak agama ini nanti, rusak. Macam-macam contoh, dan itu viral. Ada orang yang diberitakan bisa Isra Mi'raj 70 kali sehari semalam misalnya, melebihi Nabi. Ada yang menyampaikan ke publik satu orang yang menjadi keturunan manusia mulia di bumi ini, bodoh, jahilnya jahil murokab lagi, itu dikatakan lebih mulia daripada 7 kiai. Wah, ini kan ngaco. Terus ini lagi akhir-akhir ini viral juga tentang sistem pernikahan yang tidak melalui syariat tapi dilakukan oleh tokoh utama dalam tanda kutip dalam agama yang saya nggak bisa menyebutkan. Nanti paling jebol ini, belum keluar ini. Oh, ini repot ini. Itu juga dilakukan oleh seseorang yang pakai background latar belakang mulia. Saya pakai isyarat saja, toh pada akhirnya nanti jebol. Tapi ini kalau ulama tidak menegaskan itu haram. Oh, semua orang bisa membenarkan yang salah dan bahkan mensalahkan yang benar.
banyak akhir zaman ini itu sesuatu yang banyak bumbu-bumbu, niatnya itu ceramah ingin membumbui bumbu-bumbu ceramah, tapi keluar dari syariat, keluar dari prinsip, keluar dari hasanah turas, keluar dari real, dari pilihan hasanah turas yang sudah digariskan oleh Mbah Hasim melalui organisasi Nahdlatul Ulama ini. Banyak lagi, bahkan seolah-olah agama ini itu terjebak oleh mereka-mereka yang taqiyah, yang pakai jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya mereka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gampang. Ulama, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengikuti ulama sebagai warasatul anbiya. Ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi hukum itu dibuat komunitas mereka sendiri. Hukum itu dibuat oleh komunitas mereka sendiri, bahkan cenderung mengajak umat ini untuk memaksumkan komunitas itu. Oh, ini berbahaya. Dalam ajaran kita itu yang maksum Nabi, yang lain bukan maksum, sehingga bisa dikontrol dengan ilmu dan akhlakul karimah. Tapi akhir-akhir ini banyak doktrinasi-doktrinasi yang mengarah kepada bagaimana memaksumkan, seolah-olah dia itu gak pernah salah, seolah-olah dia itu tidak boleh disalahkan, bahkan menanyakan nasabnya saja dikatakan iblis. Wah, ini kan juga sudah orang luar biasa. Nah, kiai-kiai kita dulu itu selalu berpesan, pidato ojo ngomong ngetubrus tentang nasab. Nek pidato yo ngomong tentang ilmu nubuwah. Nek pidato itu yo ngomong tentang akhlakul karimah. Jangan bicara tentang nasab. Terus bicara nasab itu. Jadi ulama yang disampaikan adalah keilmuan, akhlakul karimah, bukan bagaimana mengarahkan orang untuk memaksumkan, seolah-olah ada sebuah imamah yang maksum yang berkedok dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, biasanya yang udah mulai ngaco-ngaco ini itu ya pidatonya itu membawa latar belakang kenasaban biasanya. Ya, saya teringat zaman kecil itu Mbah Tamam itu pernah didatangi seorang tamu. Tamu itu dari latar belakang mengaku cucu yang mulia. Itu pernah menyampaikan Wali Songo itu bukan durian Nabi, Mbah Tamam ya mendengarkan aja, gitu. Nggak pernah sampai mati-matian, enggak, Wali Songo durian Nabi, gitu. Kalau Wali Songo sebagai durian Nabi, memang kenyataannya durian. Kalau dikatakan tidak durian, ya kenapa harus susah? Katakan begitu. Oh, ada lagi kemudian tamu yang juga mengatakan Wali Songo itu durian Nabi, Mbak. Oke, sepura-pura mboten ngertos mboten gage-gage mawon. Jadi bahkan kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama itu kalau mencatat nasab leluhurnya itu pasti ada tulisan ala sawab, menawa benar. Kalau nggak benar kan salah. Tidak pernah mencatat nasab itu dengan catatan kebenaran mutlak, seolah-olah catatan itu mesti benar. Hidup itu kan ada sejarah, ada konflik, ada suasana, lupa dan lain sebagainya. Satu generasi mungkin lupa nyata dan lain sebagainya, maka tidak bisa catatan nasab dimutlakkan, itu tidak bisa.
Yes, makanya kiai-kiai itu kalau mencatat nasab itu ada tulisan la ala sawab, la ala sawab, la ala sawab. Sehingga kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama itu tidak dinisbatkan kenasabannya ke atas atau diputuskan kenasabannya dari atas itu ya enak-enak saja. Tidak sampai mendolim-dolimkan orang yang tidak meyakini kenasabannya, mengiblis-ibliskan orang-orang yang tidak meyakini kenasabannya. Karena itu catatan. Kalau catatan hilang ya nggak apa-apa, kalau catatan diaku ya nggak apa-apa, kalau catatan disimpan juga nggak apa-apa. Tapi yang terpenting dalam Islam ini itu adalah ilmu nubuwah, ilmu kenabian dan akhlak kenabian. Ya. Jadi penting kita ini betul-betul menjaga ilmu nubuwah itu penting, akhlak kenabian ini penting. Standarnya standar kewahyuan, standarnya standar risalah kenabian, bukan standar golongan, bukan standar rasial. Agama ini bukan rasial, ya, agama ini bukan ras, etnis, ya, kelompok tertentu. Agama ini itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak bisa diakui oleh kelompok tertentu. Sehingga saat ada orang sedang memiliki kesalahpahaman dengan orang lain, itu tidak bisa langsung dikeluarkan, oh kamu keluar dari agama Islam kalau begitu, tidak bisa begitu. Jadi koridor Islam itu adalah rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Selain itu tidak menjadi ukuran keislaman seseorang. Keislaman seseorang itu diukur dari rukun Islam, iman, ihsan. Bagaimana kita itu mengikuti isi rukun iman, rukun Islam dan ihsan, itu standar ukuran keagamaan kita itu. Dan tentu di situ akan diikuti oleh beberapa prinsip-prinsip keutamaan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, prinsip-prinsip keutamaan di dalam iman, Islam, ihsan yang sudah dijelaskan dalam hadis, prinsip-prinsip keutamaan Islam, iman, ihsan yang sudah dijelaskan dalam Hasanah At-Turos, karya-karya ulama abad pertengahan, sebagaimana garis besar yang telah digariskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang beberapa ulama yang menjadi patokan dan rujukan utama kita. Itu penting. Oke, jadi saya ingin menegaskan kembali kepada ulama. Makanya siapapun yang ulama harus dihormati. Nah, ulama dari siapapun, dari kelompok manapun, semua yang sudah berstatus ulama, berilmu dan mengamalkan ilmunya diikuti, dihormati dari kelompok manapun. Karena standarnya ulamanya itu bukan nasabnya. Dari orang Jumput keilmuannya, dari orang Samaran keilmuannya, bukan nasabnya orang Samaran. Dari Pamotan keilmuannya, status ulamanya, bukan nasabnya orang Pamotan. Dari Rembang keilmuannya, bukan nasabnya orang Rembang. Dari Jakarta standar keilmuannya, bukan nasabnya orang Jakarta. Dari Surabaya keilmuannya, bukan nasabnya orang Surabaya. Standar keilmuan ini penting, bukan standar kenasaban. Kalau standar kenasaban bahaya sekali. Nanti mengukur kebenaran bukan dari hasanah ilmu-ilmu keislaman nanti yang sudah digariskan oleh para ulama-ulama yang bersumber dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nanti kalau standar kebenaran itu dari nasab, orang-orang mengaku, ada orang tertentu mengaku nasab kuliah, ngomongnya ngaco, kalau nggak diikuti nanti dikira kualat, suladab, oh bahaya. Standar keilmuan bukan standar kenasaban. Standar keilmuan bukan standar yang bersumber dari mereka yang punya nasab. Standar keilmuan, standar keislaman adalah yang bersumber dari kebenaran ilmu nubuwah dan kewahyuan,
sebagaimana dalam hasanah at-turas abad pertengahan, sebagaimana tadi yang digariskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang saya sampaikan tadi itu standar. Jadi standar. Oleh karena itu Mbah Hasyim menyebut organisasi NU itu Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Ansab. Oh, kalau Nahdlatul Ansab ini bahaya. Nanti gak ada gunanya orang hafal Quran, gak ada gunanya orang alim kitab, gak ada gunanya mondok nanti kan kiai yang jalani. Oh, yang penting punya nasab aja, carikan anak suami yang nasabnya baik, carikan anak yang istri nasabnya baik, repot nanti gak ada orang mondok nanti kalau standarnya standar nasab. Okay. Standar keilmuan, standar kebenaran, standar keutamaan di dalam Islam itu adalah standar yang keilmuan, hasanah keilmuan yang betul-betul dijaga oleh seorang ulama yang bersumber dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Bukan yang mereka punya nasab tetapi tidak memahami apa-apa, asal ngomong, jeplak, asal bunyi, merusak ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus tegas di zaman akhir ini, siapapun ulamanya harus dihormati tanpa peduli siapapun yang orang yang berstatus ulama harus dihormati. Bukan standar status kenasabannya, tapi standar status keilmuannya dari manapun. Dari manapun, siapapun, karena kita ini santri harus senang ulama. Kalau pengen jadi ulama harus senang ulama. Kalau pengen punya anak keturunannya pintar harus senang orang alim, harus senang orang pintar. Ya, siapapun dari manapun. Ya, tidak usah melihat latar belakang kenasaban dan sebagainya. Apalagi nasab yang masih status husnuzon sudah dipakai sombong, ketawakan orang banyak nanti. Ya, ilmu. Kalian ilmu. Lihat sosial media ini rame-rame nih, perdebatan nasab dan lain sebagainya. Udah dilihat nggak apa-apa. Tapi standarnya ilmu. Oke, standarnya sesuai dengan ilmu enggak? Sesuai, ikuti. Kalau lihat sesuai dengan ilmu enggak sesuai, jangan diikuti. Siapapun yang mengatakan, entah itu bercoba, entah itu tidak bercoba, kalau ada standar kewahyuan, standar kenabian, standar aturas, standar garis keulamaan, garis keilmuan yang digariskan oleh Mbah Hasyim melalui sumber-sumber ulama dalam prinsip ajaran Nahdlatul Ulama, yaitu mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, diikuti. Standarnya adalah standar keilmuan dan akhlakul karimah. Biar kalian nggak bingung. Ya, jangan lihat pada orangnya, tapi lihat apa yang dikatakan oleh seseorang. Punya standarisasi enggak? Nah, standarnya bukan karena nasab, tapi standarnya keilmuan. Nanti repot nanti. Okay. Sehingga ya siapapun kita hormati. Anak kiai, anak petani, anak pedagang, semuanya dihormati. Tapi yang jadi standar keilmuan, standar amalia, standar keberagamaan, standar keislaman kita adalah ulama. Payungnya adalah ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Maka semoga berkah dan mari kita baca syahadat. Setelah itu doa akan dipimpin oleh Kang Kiai Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna